Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 6, bertemu lagi dengan Miss Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita akan mulai belajar kembali. Jadi silakan persiapkan dulu alat tulis kalian. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah siap, mari kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Sekarang cobalah dengar cerita berikut ini. Ani diantar ibunya ke sekolah menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak rumah Ani dengan sekolah adalah 4,5 km. Jika ia berangkat pukul 6.20, maka pukul berapa ia tiba di sekolah? Nah, teman-teman, kira-kira pukul berapa ya Ani tiba di sekolah? Bagaimana ya cara mencari waktu yang dibutuhkan Ani untuk sampai ke sekolah? Nah, kita akan bahas dengan belajar jarak, waktu, dan kecepatan. Silakan persiapkan dulu alat tulis kalian. Lalu, apa sih jarak itu? Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui. Satuan jarak sama dengan satuan yang digunakan untuk menyatakan panjang. Contohnya ada kilometer, hektometer, dekameter, dan seterusnya, sampai milimeter. Namun, biasanya jarak yang digunakan dalam satuan kilometer atau meter. Ada satuan jarak lain yang mungkin pernah teman-teman dengar. Misalnya adalah mil. 1 mil ini sama seperti 1,86 km. Kemudian ada inci. Nah, 1 inci ini sama seperti 2,54 cm. Dan kaki atau feet. 1 feet atau 1 kaki itu sama seperti 12 inci atau 30,48 cm. Dan 1 mil tadi itu sebenarnya sama seperti 5.280 kaki. Itulah contoh satuan jarak lainnya. Lalu, apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dan waktu tempuh. Atau dapat kita tulis seperti ini. Kecepatan sama dengan jarak per waktu tempuh. Maka, satuan kecepatan dapat kita ketahui dengan membagi satuan jarak dengan satuan waktu. Contohnya yaitu kilometer per jam. Kilometer adalah satuan jarak, dan jam adalah satuan waktu. Contoh lainnya yaitu meter per detik atau sentimeter per detik. Lalu, bagaimana jika kita diminta untuk mengubah satuan kecepatan? Misalnya, dari 1 km per jam diubah menjadi meter per detik. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya. 1 km per jam itu dapat kita tulis seperti 1 km per 1 jam. Nah, jika kita mengubah kilometer per jam ini menjadi meter per detik, maka sama saja seperti 1000 meter per 3600 detik. Jika kita sederhanakan 1000 dengan 3600 dengan cara membaginya dengan angka 200, maka kita akan peroleh angka 5 dan 18 detik. Sehingga tinggal kita bagi 5 per 18 detik sama dengan 0,28 meter per detik.
Jadi, kita tahu 1 km per jam itu sama seperti 0,28 meter per detik. Lalu bagaimana jika 18 km per jam akan diubah menjadi meter per detik? Caranya sama seperti tadi. Kita pisahkan dulu angka yang diketahui, yaitu 18. Baru kemudian kita ubah kilometer per jamnya. Tadi 1 kilometer sama seperti 1000 meter. Dan 1 jam sama seperti 3600 detik. Kemudian kita kalikan 18 dengan 1000. Maka diperoleh 18.000 meter per 3600 detik. Maka hasilnya adalah 5 meter per detik. Inilah cara mengubah satuan kecepatan. Lalu, apa sih hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan? Hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan dapat kita lihat dengan segitiga ini, yang sering disebut sebagai segitiga Jokowi. Bukan Bapak Presiden ya, teman-teman. JKW ini adalah singkatan dari J, yaitu jarak, K, yaitu kecepatan, dan W, yaitu waktu. Jadi, untuk memudahkan kalian mengingat, kita bisa menggunakan segitiga Jokowi ini. Caranya yaitu, jika hubungan antara satuan yang vertikal, maka dia kita bagi. Maka J dibagi K, dan J dibagi W. Tapi, hubungan yang horizontal, seperti K dengan W, itu dikali. Misalnya seperti ini. Kita membutuhkan cara untuk mencari waktu. Maka yang teman-teman lakukan adalah tutup W-nya atau tutup waktunya, bisa dengan tangan kalian atau dengan dicoret. Kemudian, berarti untuk mendapatkan waktu, kita tinggal bagi J dengan K, atau jarak dengan kecepatan. Sehingga diperoleh W sama dengan J per K. Contoh lainnya, misalnya kita mau cari kecepatan. Oke, kecepatannya sudah kita tutup. Maka kecepatan, atau kita tulis sebagai K, itu dapat diperoleh dengan, ya, J dibagi W, atau jarak dibagi waktu. Nah, inilah hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Sekarang, coba teman-teman lihat contoh soalnya. Rina berangkat ke sekolah berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 2 km per jam. Jarak rumah Rina dengan sekolah adalah 0,9 km. Kira-kira, jika Rina tiba di sekolah pukul 6.50, maka Rina berangkat ke sekolah pukul berapa ya? Nah, sekarang coba teman-teman hitung dengan segitiga Jokowi tadi. Bagaimana teman-teman? Sudah dapat jawabannya? Sekarang mari kita bahas bersama. Rina berangkat ke sekolah berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 2 km per jam. Berarti diketahui kecepatannya adalah 2 km per jam. Kemudian jarak rumah Rina dengan sekolah adalah 0,9 km. Dan Rina tiba di sekolah pukul 6.50. Pertanyaannya adalah waktu Rina berangkat ke sekolah. Berarti dapat kita hitung terlebih dahulu
berapa waktu yang dibutuhkan Rina untuk berangkat ke sekolah. Caranya yaitu ya dengan menggunakan segitiga Jokowi tadi. Kita tutup bagian W atau waktu. Sehingga kita dapat memperoleh cara mencari waktu yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. Maka jaraknya tadi 0,9 km. Lalu kecepatannya yaitu 2 km per jam. Berarti 0,9 km per 2 km per jam. Maka kita akan peroleh 0,45 jam. Kenapa satuannya jadi jam? Karena kilometer dibagi kilometer habis ya teman-teman. Nah ini jamnya naik ke atas. Sehingga 0,9 dibagi 2 itu 0,45. Maka satuannya adalah jam. Nah tapi kalau kita hitung jam, rasanya sulit ya. Mengurangi 0,650, kemudian kita kurangi 0,45 jam. Maka kita ubah dulu 0,45 jam itu berapa menit? Kita tahu 1 jam adalah 60 menit. Maka kalikan dengan 60. 0,45 dikali 60 adalah 27 menit. Maka waktu Rina berangkat ke sekolah tinggal kita kurangi. 0,650 dikurangi 27 menit. Maka Rina sebenarnya berangkat pukul 06.23. Jadi Rina berangkat pada pukul 06.23. Nah inilah jawabannya. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Nah, mudah bukan teman-teman? Sekarang giliran kalian untuk menyelesaikan latihan soal. Di sini ada 5 latihan soal. Kerjakan di buku tulis kalian. Pastikan kalian perhatikan satuannya, yaitu masing-masing satuan kecepatannya, jaraknya, dan waktunya. Perhatikan apa yang diminta. Contoh, 36 km per jam diubah menjadi meter per detik. Maka ini harus kalian ubah menjadi meter dan jamnya juga harus diubah menjadi detik. Hal yang sama. Misalnya seperti ini. Rani pergi ke pasar menggunakan sepeda dengan kecepatan 150 meter per menit. Lalu ia sampai di pasar 20 menit waktunya. Jadi waktunya sudah sama ya, satuannya sama-sama menit. Tapi lihat, jarak yang ditanya adalah berapa kilometer jarak rumah Rani dengan pasar. Maka satuan meter di sini jangan lupa teman-teman ubah menjadi kilometer di akhirnya. Oke, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Silakan bertanya jika kalian mendapat kesulitan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Sekarang mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.